Hari ini kita kedatangan Service Partnership Sub Departemen Head Divisi Layanan dan Kepesertaan Taspen. Kita sapa Mas Sulman Haditama. Halo Mas Tama. Halo Mbak. Kabar baik? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Terima kasih loh Mas Tama sudah berkenan hadir di podcast kita pada hari ini. Dan bersama Mas Tama, teman-teman kita akan ngobrolin tentang autentikasi. Apa itu autentikasi? Mengapa peserta perlu melakukan autentikasi? Dan apa dasar hukum yang melandasi autentikasi? Nah, Mas Tama, memulai obrolan hari ini, apa sih Mas yang dimaksud dengan autentikasi ini? Oke, autentikasi sederhananya adalah proses verifikasi serta validasi yang harus dilakukan oleh PT Taspen Persero untuk meyakini bahwasanya penyaluran pembayaran pensiun atau gaji pensiunan si peserta ini masih berhak disalurkan kepada orang yang berhak atau orang yang tepat, seperti itu. Dahulu kala proses autentikasi ini dilakukan secara konvensional atau manual, seperti itu, yang dimana para penerima pensiun ini itu wajib datang ke perbankan untuk mengambil pensiun gitu, untuk mengambil pensiun secara manual, seperti itu. Gunanya untuk apa? Kembali tadi bahwa si pihak perbankan juga harus melakukan validasi kebenaran dari si pensiunan, seperti itu, sehingga mereka diwajibkan untuk hadir secara langsung, seperti itu. Nah, sekarang Taspen sudah melakukan digitalisasi layanan pembayaran pensiun, yang tentu saja proses manual tadi, proses konvensional tadi, itu sekarang sudah dilakukan secara digital, seperti itu, melalui tentu saja aplikasi yang namanya Taspen Autentikasi, seperti itu, yang tentu saja hal ini kami harapkan dapat mempermudah. Jadi si pensiunan ini tidak lagi datang secara langsung ke perbankan, antri berjam-jam, tentu saja. Ini tentu saja bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan tentu saja dapat mengefektifkan serta mengefisienkan segala proses yang ada. Seperti itu. Baik, ini menarik. Karena pada dasarnya autentikasi ini proses verifikasi, begitu ya Mas? Ya. Verifikasi, validasi bahwa sang penerima manfaat ini masih hidup dan juga berhak gitu ya dengan dana pensiunnya. Dan ada digitalisasi tadi disampaikan bahwa Taspen menghadirkan kemudahan. Kalau tadi yang konvensional peserta harus hadir secara fisik, sekarang bisa di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi Taspen Autentikasi. Nah, ini ngobrol-ngobrol soal kemudahan ya Mas Tama. Dengan adanya digitalisasi ini, sebenarnya apa sih Mas landasan hukum yang mendasari autentikasi? Oke, bicara tentang landasan hukum, PT Taspen Persero memiliki komitmen layanan kepada para peserta dengan bagaimana Taspen melakukan penyaluran pembayaran pensiun. Ada 5 komitmen nih yang harus dijamin negara melalui PT Taspen Persero untuk penyaluran pembayaran pensiun tadi, di mana Taspen harus meyakini penyaluran tadi itu harus tepat orang, tepat waktu, tepat administrasi, tepat tempat, serta tepat jumlah. Adapun landasan hukum untuk autentikasi ini sendiri adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 19/PB/2015 tentang tata cara pencairan dan pertanggungjawaban dana belanja pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 44/PB/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 19 Tahun 2015. Baik, landasan hukum yang kuat ya Mas Tama yang mengatur tentang autentikasi ini, begitu. Dan ngobrol-ngobrol nih tadi, autentikasi sudah dijelaskan bahwa proses verifikasi, kemudian kemudahan bagi peserta. Ada nggak sih Mas dari autentikasi ini jenis-jenisnya begitu? Apa saja? Oke, secara prinsip proses autentikasi ini terbagi atas 2 jenis, yaitu autentikasi yang dilakukan secara manual serta autentikasi yang dilakukan secara digital. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa proses manual ini dilakukan secara langsung melalui tatap muka antara si pensiunan dengan teller perbankan. Seperti itu. Hal ini masih tentu saja dimungkinkan. Tentu saja ada beberapa pengkondisian kenapa harus manual. Apabila si penerima pensiun ini katakanlah dia tidak bisa begitu ya, sedang sakit, uzur, dan seterusnya, sehingga memerlukan asistensi dari pihak perbankan, serta proses autentikasi digital yang dilakukan melalui smartphone, seperti itu. Nah, proses autentikasi ini dilakukan secara berkala. Nah, kali ini kita mau berbicara mengenai kewajiban. Ini barangkali banyak juga ya Mas Tama yang bertanya-tanya peserta Taspen di luar sana ya. Berapa kali sih Mas autentikasi ini diwajibkan bagi peserta pensiun? Oke, ngomong-ngomong soal kewajiban, pada saat aktif, para PNS atau peserta Taspen memiliki kewajiban untuk absen
atau yang biasa kita kenal tadi dengan proses autentikasi. Absen yang dulu atau autentikasi yang dulu mereka lakukan pada saat aktif bekerja tentu saja 1 hari 1 kali. Betul. Nah, pada saat pensiun, proses absen atau autentikasi ini cukup dilakukan itu dengan cara absen 1 kali 1 bulan, tentu saja bagi penerima tunjangan veteran dan juga dana kehormatan. Seperti itu. Autentikasi 2 bulan 1 kali itu ditujukan untuk penerima pensiun yang tidak memiliki tunjangan keluarga. Lalu kemudian absen 3 bulan 1 kali atau autentikasi 3 bulan 1 kali ini diperuntukkan bagi penerima pensiun yang memiliki tunjangan keluarga. Seperti itu kira-kira. Baik, ada 3 jenis atau 3 bentuk kewajiban lah ya. Yang tadi ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, tergantung jenis penerimanya Mas ya? Yes, betul. Ya. Nah, tadi itu mengenai kewajiban ya Mas Tama. Dengan kewajiban untuk autentikasi sesuai dengan jenis penerimanya, lantas bagaimana sih Mas cara yang baik dan juga tepat ini supaya peserta pensiun ini melakukan autentikasi? Oke. Cara yang baik ataupun tepat untuk melakukan autentikasi adalah dengan cara autentikasi digital, seperti itu. Nah, mungkin kita ngomong masalah bentuk autentikasi ini ya. Di awal tadi kita udah menjelaskan bahwa proses autentikasi ini udah berinovasi dari yang dulunya konvensional atau manual, sekarang sudah menjadi proses autentikasi yang digital. Apakah manual itu masih ada? Seperti itu mungkin. Nah, proses autentikasi manual itu tentu saja masih ada. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tentu saja di luar sana, para orang tua kita, para ASN yang sudah pensiun, ada beberapa hal yang tidak memungkinkan proses digitalisasi itu juga dilakukan. Betul. Seperti itu. Sehingga proses autentikasi secara manual ini masih harus dilakukan. Seperti itu. Ada beberapa pengkondisian tentu saja sih Mbak. Ada yang dimana diantaranya si pensiunan ini tentu saja mungkin mengalami sakit. Gitu ya, mengalami uzur, pikun, dan seterusnya, sehingga memang mengharuskan asistensi dari petugas perbankan untuk membantu proses autentikasi. Seperti itu. Oke, cara yang baik ataupun tepat untuk melakukan autentikasi adalah dengan cara autentikasi digital, seperti itu. Nah, mungkin kita ngomong masalah bentuk autentikasi ini ya. Di awal tadi kita udah menjelaskan bahwa proses autentikasi ini udah berinovasi dari yang dulunya konvensional atau manual, sekarang sudah menjadi proses autentikasi yang digital. Apakah manual itu masih ada? Seperti itu mungkin. Nah, proses autentikasi manual itu tentu saja masih ada. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tentu saja di luar sana, para orang tua kita, para ASN yang sudah pensiun, ada beberapa hal yang tidak memungkinkan proses digitalisasi itu juga dilakukan. Seperti itu. Sehingga proses autentikasi secara manual ini masih harus dilakukan. Seperti itu. Ada beberapa pengkondisian tentu saja sih Mbak. Ada yang dimana diantaranya si pensiunan ini tentu saja mungkin mengalami sakit. Gitu ya, mengalami uzur, pikun, dan seterusnya, sehingga memang mengharuskan asistensi dari petugas perbankan untuk membantu proses autentikasi. Seperti itu. Baik, jadi walaupun sudah digitalisasi, namun kemudahan tetap dihadirkan dengan adanya autentikasi manual tadi ya, Mas Tama ya, dengan beberapa case khusus peserta taspen yang pensiun masih membutuhkan asistensi perbankan ya. Berarti tidak hanya digital, tapi manualnya masih tersedia begitu ya. Pelayanan demi kemudahan para peserta. Kini, penerima pensiun dapat melakukan autentikasi dengan lebih mudah. Mulai tanggal 1 Januari 2025, autentikasi bagi penerima pensiun beralih menggunakan Andal by Taspen. Saat mengakses aplikasi Taspen Autentikasi, penerima pensiun akan mendapat notifikasi bahwa aplikasi sudah tidak lagi aktif. Dengan menekan tombol unduh atau download, Anda akan dialihkan ke Play Store atau App Store aplikasi Andal by Taspen. Saat mengakses Andal by Taspen, bagi penerima pensiun yang sudah pernah melakukan enrollment atau perekaman diri sebelumnya, cukup pilih menu autentikasi. Masukkan notas, penerima pensiun dimohon untuk memberikan konsen atas kebijakan privasi data diri. Selanjutnya, dengan menggunakan kecanggihan passive liveness, penerima pensiun cukup melakukan selfie. Setelah dinyatakan sesuai, maka autentikasi pun selesai dalam sekejap. Dengan aplikasi Andal by Taspen, semua kemudahan ada dalam genggaman.